Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang teori perdagangan. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Angela, yang kedua Fatia Rizky, ketiga Gemilang, yang keempat saya sendiri Handika, dan yang kelima Lucifa Pardosi. Kelompok kami akan membahas tentang teori perdagangan internasional. Pada slide pertama adalah apa sih itu teori perdagangan? Teori perdagangan internasional adalah ilmu ekonomi yang mempelajari aliran barang, jasa, dan faktor produksi antar negara. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa melakukan teori perdagangan internasional dan apa keuntungan yang didapat dari sebuah negara dari perdagangan internasional itu sendiri. Teori perdagangan internasional memberikan peran penting di dalam memahami ekonomi global dan memberikan dasar kebijakan perdagangan internasional. Selanjutnya, di slide kedua ada apa keuntungan perdagangan internasional bagi sebuah negara. Yang pertama ada peningkatan efisiensi dengan memungkinkan negara-negara untuk mengkhususkan diri dalam produksi barang dan jasa yang dihasilkan dengan biaya yang rendah. Hal ini meningkatkan efisiensi produksi global. Yang kedua, ada akses ke berbagai barang dan jasa. Perdagangan internasional membuat atau memungkinkan konsumen di suatu negara untuk menikmati beragam barang dan jasa yang tidak ada di negara atau di negerinya itu sendiri. Jadi konsumen bisa mendapatkan barang-barang dari luar negeri di negerinya sendiri. Yang ketiga ada peningkatan daya saing. Nah, peningkatan daya saing ini adalah mendorong persaingan antar perusahaan-perusahaan di berbagai macam negara untuk memberikan persaingan dari perusahaan dan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi terbaru di setiap tahunnya dari perusahaan mereka tersebut. Yang keempat, ada pengurangan kemiskinan. Dari perdagangan internasional ini bisa didapatkan atau bisa meningkatkan pendapatan di suatu negara dan khususnya itu untuk di negara-negara berkembang dengan membuka pasar-pasar baru atau membuka lapangan kerja baru di sebuah negara untuk memberikan kesempatan bagi SDM yang ada di negara itu, jadi bisa meningkatkan atau mengurangi kemiskinan yang ada di negara itu tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah model teori perdagangan internasional. Pada model teori perdagangan internasional ini terdapat 3 teori. Yang pertama itu adalah teori keunggulan absolut. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith pada abad ke-18. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi suatu barang jika negara tersebut dapat memproduksi barang tersebut dengan lebih sedikit sumber daya dibandingkan negara lain. Yang kedua adalah teori keunggulan komparatif. Untuk teori ini dikemukakan oleh David Ricardo pada abad ke-19. Teori ini juga menyatakan bahwa suatu negara memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi suatu barang jika negara tersebut dapat memproduksi barang dengan biaya kesempatan lebih rendah dibanding dengan negara lain. Untuk teori yang ketiga adalah teori Heckscher-Ohlin. Teori ini dikemukakan oleh Elie Heckscher dan Bethlen Ohlin pada abad ke-20. Teori ini menyatakan bahwa negara-negara akan mengkhususkan diri dalam memproduksi dan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang memiliki dalam jumlah yang relatif berlimpah. Yang selanjutnya adalah hambatan perdagangan internasional. Hambatan yang pertama adalah tarif. Tarif ini adalah pajak yang dikenakan pada impor barang. Nah, tarif ini meningkatkan harga impor dan mengurangi permintaan impor. Yang kedua adalah kuota. Kuota adalah batasan kuantitas barang yang diperoleh untuk diimpor. Kuota mengurangi pasokan impor dan meningkatkan harga impor. Untuk hambatan yang ketiga adalah hambatan non-tarif. Hambatan non-tarif ini adalah peraturan dan kebijakan pemerintah yang tidak melibatkan pajak, tetapi tetap membatasi perdagangan internasional. Contohnya, termasuk peraturan standar produk, persyaratan izin impor, dan kebijakan sanitasi. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Angela. Setelah penjelasan mengenai
WTO. Mari dengarkan penjelasan saya mengenai perjanjian perdagangan bebas atau kita bisa sebut dengan FTA. FTA terdiri dari beberapa jenis, yaitu antara lain mengenai FTA bilateral. Definisinya perjanjian perdagangan bebas antara dua negara. Contohnya FTA antara Indonesia dan Singapura. Kemudian ada mengenai FTA regional, yaitu perjanjian perdagangan bebas antara beberapa negara di suatu wilayah tertentu. Contohnya ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Kemudian mengenai FTA multilateral atau perjanjian perdagangan bebas antara banyak negara di seluruh dunia. Contohnya itu mengenai World Trade Organization. Setelah penjelasan mengenai FTA, saya akan menjelaskan mengenai dampak perdagangan internasional terhadap ekonomi. Salah satunya yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membuka akses baru, meningkatkan efisiensi produksi, dan mendorong investasi. Kemudian kita menciptakan lapangan kerja. Perdagangan internasional dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor ekspor dan impor, dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian ada yang ketiga, yaitu meningkatkan standar hidup, yaitu perdagangan internasional dapat meningkatkan standar hidup dengan menyediakan akses ke barang dan jasa yang lebih beragam dan berkualitas. Kemudian yaitu masalah perlindungan pekerjaan. Perdagangan internasional dapat menyebabkan persaingan yang tidak adil dan eksploitasi tenaga kerja di negara berkembang. Hal ini dapat menimbulkan masalah sosial dan etika. Sekian, akan dilanjutkan dengan rekan saya berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya Fatia. Saya ingin menjelaskan tentang strategi perdagangan internasional. Yang pertama ada strategi ekspor. Strategi ini berfokus pada peningkatan ekspor barang dan jasa ke pasar internasional. Strategi ini dapat melibatkan promo ekspor, bantuan teknis, dan pembiayaan ekspor. Dan yang kedua ada strategi impor. Strategi ini berfokus pada mengendalikan impor barang dan jasa untuk melindungi industri domestik. Strategi ini dapat melibatkan penerapan tarif, kuota, dan hambatan non-tarif. Dan yang ketiga ada strategi investasi asing langsung atau yang biasa disebut FDI. Strategi ini bertujuan untuk menarik investasi asing langsung ke dalam negeri untuk meningkatkan produksi, lapangan kerja, dan teknologi. Strategi ini dapat melibatkan pemberian insentif investasi dan kemudahan akses pasar. Dan yang terakhir ada strategi perjanjian perdagangan. Strategi ini berfokus pada negosiasi perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral dengan negara lain untuk menciptakan akses pasar yang lebih baik dan mengurangi hambatan perdagangan. Selanjutnya, tren perdagangan internasional. Peningkatan perdagangan global. Perdagangan global telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini didorong oleh faktor-faktor seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan liberalisasi perdagangan. Dan ada pergeseran pola perdagangan. Ada pergeseran pola perdagangan global dari barang tradisional ke barang manufaktur dan jasa. Negara-negara berkembang juga semakin berperan penting dalam perdagangan global. Dan ada peningkatan perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Ini telah memudahkan perusahaan untuk berdagang secara internasional dan mengurangi biaya transaksi. Dan yang terakhir ada tantangan perdagangan global. Perdagangan global menghadapi tantangan seperti proteksionisme, ketidakpastian ekonomi global, dan perubahan iklim. Hal ini dapat mengancam pertumbuhan ekonomi global dan kesejahteraan masyarakat. Baik, saya Gemilang Suseno ingin menjelaskan terkait di kelompok saya teori perdagangan internasional. Di slide saya ini ada tren perdagangan internasional. Tren perdagangan internasional terbagi menjadi 4. Yang pertama, peningkatan perdagangan global. Peningkatan perdagangan global ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini didorong oleh faktor-faktor seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan liberalisasi perdagangan. Kemudian yang kedua, pergeseran pola perdagangan. Pergeseran pola perdagangan ini mencakup dari barang tradisional ke barang manufaktur dan jasa. Negara-negara berkembang juga semakin berperan dalam perdagangan global. Kemudian yang ketiga ada peningkatan perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ini telah memudahkan perusahaan untuk berdagang secara internasional dan mengurangi biaya transaksi. Kemudian yang terakhir ada tantangan pada perdagangan global. Perdagangan global menghadapi tantangan seperti proteksionisme, ketidakpastian ekonomi global, dan perubahan iklim. Hal ini dapat mengancam pertumbuhan ekonomi global dan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita tahu, kita sudah melewati dan sedang berjalan untuk era globalisasi. Kemudian di slide terakhir ada masa depan perdagangan internasional. Masa depan perdagangan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan geopolitik di setiap negara. Teknologi dan kecerdasan buatan seperti AI dapat merevolusi perdagangan global dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan transaksi. Perkembangan teknologi juga dapat menciptakan peluang baru untuk perdagangan barang dan jasa yang tidak tersedia sebelumnya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.